Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saya banggakan, di petang hari waktunya kita beristirahat. Kita istirahat untuk merefresh tubuh kita setelah kita aktivitas. Ada aktivitas yang sifatnya sosial, nirlaba, gitu ya, atau sifatnya profit, ya, untuk mencari keuntungan duniawi. Mudah-mudahan aktivitas yang ayah bunda lakukan setiap hari mendapatkan keberkahan. Berkah bimakna aziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Ini adalah sesi perdana saya ya di kajian ini. Jadi semacam warming up lah ya, pemanasan. Pemanasan untuk nanti kita akan membahas sama-sama. Jadi sifatnya belajar bersama ya, tentang manajemen keluarga. Dan ketika membahas keluarga, saya senang kalau ada orang tua kita yang hadir, yang sudah senior melanglang buana, karena mereka lah yang nanti akan kita jadikan semacam role model. Tidak ada yang namanya fakultas atau jurusan tentang rumah tangga, tidak ada. Tetapi faktanya manusia dipaksa, tanda kutip, untuk berumah tangga. Bagaimana menjalankan tupoksinya dalam rumah tangga? Nggak ada teori, nggak ada ilmu. Yang ada adalah langsung praktek di rumah tangga. Walaupun begitu, kita mencoba untuk bagaimana nanti seolah-olah kita membangun sebuah koridor, gitu, agar nanti dalam keluarga itu kita tidak terlepas dari tuntunan. Cara berkomunikasi, kemudian juga cara pendidikan dan seterusnya. Hari ini kita mulai dari langkah awal dulu ya, ayah bunda, bahwa manajemen itu kalau kita meminjam istilah dari lembaga ya, baik profit dan profit, itu ada prinsip manajemen kan, ada planning, ada organizing, executing, kemudian controlling dan evaluating. Ya. Artinya adalah dalam keluarga pun, dalam membangun rumah tangga pun itu harus ada yang 5 tadi. Direncanakan, kemudian bikin strategi, langkah-langkah baik teknis ataupun non teknis, kemudian kita usahakan, kita eksekusi, kita kemudian kendalikan, controlling, dan pada akhirnya kita harus rutin mengevaluasi rumah tangga kita sebagai diri kita sendiri, suami istri, anak, bahkan mungkin orang tua pun demikian. Nah, gitu. Nah, maka ketika seseorang ingin membangun keluarga sakinah yang bahagia, ya, keluarga yang sukses, maka diawali dengan yang namanya planning atau perencanaan. Dan saya membuat sebuah judul pakai tanda kutip ya, memilih bibit unggul. Seakan-akan kita akan bercocok tanam, kita akan membuat sebuah taman
yang nanti pohon-pohonnya kemudian berkualitas bagus dan menghasilkan buah-buah yang juga berkualitas bagus. Kenapa ini saya ambil? Mohon maaf ya, kan Quran itu satu di antaranya adalah mukjizat dalam sisi lugawi ya, kebahasaan kan. Di antaranya Quran itu menghadirkan bahasa-bahasa majaz ya, metafor dan seterusnya. Punten Bapak Ibu, ayah bunda, istri dalam Quran itu dimajazkan seperti apa? Seperti gitu ya. Seperti sebuah kebun, ya, sawah, benar nggak? Benar nggak? Nisaukum harsul lakum. Mohon maaf ya. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang, kebun. Fa'tu harsakum, datangi kebun kalian anna syi'tum, sekehendak kalian. Kalimatnya nisa itu ya, nisa. Nanti kalau kita membahas tentang apa ya, pemahaman tentang bahasa Quran, Bapak Ibu. Surat Yusuf, surat Simkuring ayat kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum tattaqun. La'alakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian menggunakan akal. Kenapa dikuatkan dengan la'alakum taqilun? Karena ternyata bahasa Arab yang dijadikan bahasa Quran bukan bahasa Arab yang sifatnya amiyah, umum. Hanya bahasa-bahasa Arab yang diksinya dipilih oleh Allah gitu. Jadi bahasa Arab pilihan. Maka ketika Allah pilih bahasa ini, ya, di sana selalu ada yang namanya, pertama ada arti, kedua ada makna. Itu bahasa Arab. Untuk arti kita hanya tinggal tukar pikiran dengan bahasa lain. Gampang, ada namanya kamus. Ya. Kamus, buka kamus. Oh ini artinya ini. Kursiun artinya kursi. Daftarun artinya buku, gitunya. Roksun kepala, sya'run rambut, itu arti. Nah ternyata di balik arti bahasa Quran ada makna gitu. Tidak setiap arti yang muncul maknanya sama dengan arti. Terkadang Quran menghadirkan artinya A, maknanya tidak A. Perempuan contoh. Nah ini nanti ayah bunda itu dibahasnya dalam ilmu dilalah. Ada yang tahu nggak ilmu dilalah? Pernah dengar nggak ilmu dilalah? Dalam sekian ilmu tentang keislaman, termasuk ilmu pemikiran Islam, ada ilmu logika. Namanya apa? Ilmu mantik. Tahu kan? Nah, dalam ilmu mantik tersebut nanti ada sub-sub lagi. Di antaranya ada ilmu dilalah gitu. Ilmu dilalah itu apa? Ilmu yang dipelajari untuk menggali makna sebuah diksi. Bapak Ibu ya. Jadi ilmu yang dihadirkan untuk menggali makna, bukan arti tapi makna sebuah diksi. Contoh, perempuan dalam Quran pertama ada nisaun. Ya. Kedua ada imro'atun. Ketiga ada apa lagi? Zaujatun. 4 apa lagi? Apa? Mar'atun, ya, imro'atun sama ya. Nah, saya rumpun kan, mar'atun, imro'atun. Apalagi? Kelima, sohibatun. Ya. Ketiga-tiganya artinya sama, perempuan. Nisa, perempuan.
Zaujatun perempuan, apalagi tadi mar'atun perempuan, imro'atun perempuan, sahibatun perempuan, pemajikan perempuan. Begitu kan? Kira-kira kalau ada kata-kata yang berbeda kemudian artinya sama, apakah maknanya sama? Tidak ternyata. Seperti hanya bahasa Sundanya, payoknya menyebut neda, tuang, mam, beda nggak? Beda nggak maknanya? Beda. Tuang, bapak, tuang, abdi, neda, barangkali emak. Ibu-ibu menawarkan makanan kepada suaminya, jangan bilang emam. Tapi nganggap udah kritik kasar laki gitu kan. Nganggap budak kasar laki, gerak emam, emangnya budak letik gitu. Gerak tuang gitu. Itu diksi. Hayam. Hayam. Nyatu. Adina hayam non. Meri. Non meri teh. Kalau dok tantu. Hayam wae jeung meri beda gitu kan. Hayam nyatu, meri mah lolodok. Non deui jajablog, tetegek, madang, cacapek, cacapluk, barang akan dan semuanya gitu. Itu katanya beda-beda tapi artinya satu. Dalam bahasa Arab namanya apa? Mustarokah atau mutarodif? Ada mustarokah, ada mutarodif. Mutarodif. Katanya banyak tapi artinya sama, mutarodif, persamaan. Kalau mustarokah katanya satu artinya banyak gitu ya. Oke, sekarang kita coba pakai dilalah. Kenapa disebut nisaun? Ya, nisaun itu dekat dengan kata insun atau nasia. Ya, lupa gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti ada nggak kaitan? Lupa ini adalah masalah bukan dohirnya tapi psikologisnya. Artinya nisaun itu perempuan lebih cenderung selalu melibatkan rasa gitu. Itu makna dari nisaun. Kalau imro'atun yang saya baca ya, itu perempuan yang berbeda pemahaman, keyakinan dengan suami. Makanya dalam Quran Nabi Nuh disebutnya isinya apa? Imro'atun Nuhin. Imro'atu perempuan, istri yang berbeda keyakinan. Itu sebut imro'atun. Kemudian mar'atun tadi, apa itu mar'atun? Dekat dengan kata mir'atun, cermin. Berarti perempuan itu makhluk yang bersahabat dengan cermin. Tekaop ningali kaca, panasaran lamun teu ngaca, gitu kan. Terus teu parios dina tas istri aya teu rak kaca. Pasti ayanya. Lamun dina tas laki-laki aya kaca, berarti ieu teh naon? Awewe. Begitu. Kemudian apa lagi? Zaujatun. Itu oleh para ahli bahasa dimaknai perempuan yang masih produktif, belum menopause, masih bisa hamil, masih bisa tunji tadi. 1 tahun hiji gitu. Kelima, sohibatun. Surat apa tuh? Sohibatun. Surat Abasa. Faidza ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, kemudian wa sohibatihi wa bani. Sohibati itu apa? Istri. Yang bagaimana? Istri yang setia, istri yang membersamai. Sohibah itu sohib,
Berarti istri yang setia itu disebutnya sohibatun. Nah, baik. Jadi ini tema dari ini dari tadi nisa hukum harsul lakum. Lanjut. Oke. Baik. Nah, kita mulai dulu dengan sebuah goals utama kan, bahwa kita tidak boleh melalaikan, melupakan visi utama kita membangun rumah tangga atau keluarga. Jangan-jangan kita belum menetapkan visi dan begitu. Manusia itu makhluk yang diberi syahwat. Jangan sampai menikah, berkeluarga itu hanya ingin menyelamatkan syahwat saja, jangan itu. Pastilah lamun nikah syahwat bakal selamat insya Allah, kecuali ayah nu gitunya, ayah nu ngagoda gitunya, bisa syahwatnya sudah ada keran yang jelas malah nyari keran yang tidak jelas gitu. Jangan sampai nikah itu untuk berkeluarga niatnya hanya untuk menyelamatkan syahwat, itu mah hanya visi atau hanya perantara. Karena ada satu hal yang sangat menjadi tenaga, bahwa kita ingin masuk surga babarengan. Ya, kita ingin ke surga sekeluarga. Aki bahkan timana urang, bapak, aki, uyut, nanti bau, jangka bareng, terus gula-gula gantung siwur, terus panakol panyuk gitu. Terus aluhur ke bawah juga sama, kita, anak kita, cucu dan sebagainya ingin sama-sama ke surga. Emang bisa? Ya, emang bisa kita ke surga sekeluarga, emang bisa. Kita lihat. Pertama Az-Zukhruf 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Tahap awal Allah perintahkan kamu dan istrimu ke surga. Kenapa kamu dan istrimu? Karena keluarga itu minimal ada ayah, ada bunda. Tidak disebut keluarga kalau ada ayah dan pandanya, gitu ya. Ya, kalau ayah dan papa, ya, bukan keluarga. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, mohon maaf. Nah, gitu kan? Berarti itu kan. Quran pun tahap awal memberikan sebuah gambaran. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Minimal kamu dan istrimu, pasanganmu ke surga. Karena keluarga itu minimal suami istri. Bagi siapa? Bagi yang Allah takdirkan belum punya keturunan. Ada nggak yang begitu? Nggak sedikit kan? Teman saya sampai hari ini belum kasih keturunan. Padahal udah menjelang 10 tahun menikah. Kemarin baru-baru dari Banjarsari kan begitu ya. 9 tahun menikah baru punya anak. Tapi aya oke anu karage nikah sabulan geus ngelahirkeun. Ini bayi ajaib ya, saja. Ini ajaib nih bayi ini baru sebulan udah melahirkan gitu ya. Ada yang subur baru anaknya 10 atau setahun punya anak lagi. Tapi ada juga yang sampai hari ini bahkan ada yang sudah menua tapi Allah belum takdirkan punya anak. Maka minimal antum wa azwajukum tukhbarun, kalian dan pasangan kalian ke surga tuhbarun sambil dilayani, sambil dibahagiakan. Gitu. Tuh, tahap maksimalnya adalah surat Ar-Ra'd 23. Kalau tadi kan surat Az-Zukhruf 70, sekarang Ar-Ra'd 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim.
surga ada nih yang mereka masuki dan orang-orang yang soleh min abaihim, jemaah taksir, dari nenek moyangnya. Berarti dari mana? Dari bapak, kakek sampai ke atas. Min abaihim. Wazwajihim, dan mohon maaf ya, ini bentuknya jamak, dan istri-istri kalian. Berarti vertikal, kemudian horizontal, istri-istri kalian. Kemudian wadzurriyatihim, dan anak cucu ke bawah. Artinya ini ke surga rame-rame, ke surga bareng-bareng sekeluarga besar, bahkan bukan besar lagi ya, super besar gitu. Abaihim, nenek moyang, azwajihim, istri-istri, dan dzurriyyatihim, anak cucu ke bawah. Tapi ternyata kalimatnya ada kalimat min abaihim, min artinya apa min itu? Dari. Oke, min dari. Apa makna min dalam bahasa Arab? Ada banyak makna min kan? Di antaranya adalah min litab'id. Betul nggak? Min yang artinya adalah menunjukkan sebagian. Maka maknanya adalah waman sholaha, dan orang-orang yang soleh di antara gitu. Semuanya atau sebagian di antara? Sebagian, berarti ada prasyarat. Ya bunda, kalau kita ingin ke surga bareng-bareng sekeluarga, syaratnya adalah waman sholaha sing saroleh sedayana kan gitu. Maka prinsipnya ya tagline-nya soleh babarengan, soleh kolektif, pula soleh soranganan. Bapakna ngaji rutin, rajin, istrina budakna, gitunya kemana mengamplang gitu, atau tibalik istrina ngaos, bapakna zikir di pos ronda gitu. Nah, ya ngadu hayam, siga dulu sumbang kan gitunya, indungna guru ngaji ngan bapakna nyandu pisan judi, nah kayak gitu. Harusnya bagaimana? Waman sholaha, solehkan semuanya. Jadi ini adalah visi yang primer, yang utama. Jangan lupa kita punya kans dari Allah untuk ke surga bersama-sama. Pertanyaannya adalah surganya yang di mana? Apakah yang sekarang atau nanti? Yang Nabi ajarkan surga itu dunia dan akhirat. Maka bangun surga di mana? Minimal di keluarga. Nukumaha disebut surga teh di bumi lamun unggah poe cekcok poe. Kumaha ekmes kan mau beli sofa nih. Ya. Kan pengen kejutan ya, suami yang soleh kan pengen kejutan ya. Tiba-tiba beli aja sofa. Pas disimpan di ruang tamu, istrinya baud. Ternyata salah milih warna gitu. Istrinya mah pengen yang pink gitu ya. Suaminya pengen yang hijau tua misalnya kan gitu. Akhirnya bagaimana? Sofa itu jangankan dinikmatinya, dilihat ge, ente diantepkeun we. Aya hayam modal kana sofa, antepkeun bae we. Nah, ya. Itu apakah itu termasuk surga atau bagaimana? Kalau alam bisawab, hanya ahli surga itu bukan orang yang suci. Ya, dalam Quran surat Al-Imran ya, ahli surga itu bukan orang yang suci, tapi orang yang berhenti dari dosa, dari kesalahan, kemudian beristighfar. Berarti orang yang suka berdosa atau pernah berdosa, kemudian dia istighfar tobat, itu pun punya kans menjadi ahli surga. Maka cek ya Al-Imran-nya. Al-Imran 134 135 nanti bisa lihat. Jadi ini narasi awalnya. Nah, kemudian kita ke poin terakhir, poin pokok.
Punten. Sahur Rasulullah dalam hadis. Ini mungkin hadisnya ditujukan kepada laki-laki, tapi bisa juga diambil oleh perempuan. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi dengan 4 pertimbangan. Ya. Pertama apa? 5 liha, karena hartanya. Berarti laki-laki mata duitan. Elma ulama tertentu mata mobilan, mata kulkasan, gitu ya. Kemudian wali hasabiha, garis keturunannya. Wajah maliha, dan kecantikannya, walidiniha, dan agamanya. 4 faktor pertimbangan kenapa laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Fadfar lidzatid, kata Rasulullah. Tapi prioritaskan, pilih yang perempuan yang punya agama. Maksudnya bukan yang tidak ateis ya, orang yang beragama tapi dia menjalankan agamanya, begitu. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Baik. Dari sini sudah sangat jelas ya, Rasulullah itu memberikan sebuah arahan kenapa ya, Bayah Bunda, kenapa ini dibahas oleh Nabi, harta, keturunan, dan juga kecantikan. Hari ini pemuda jujurnya lamun kayak jodoh kayak nu gelis, kayak nu goreng atut. Jujur. Kan? Jujur. Pak, jujur Pak. Mana tos? Udah nyebian deui. Pasti ingin yang bagaimana? Yang cantik. Benar enggak? Oke, yang cantik. Punten, pingin yang ningrat atau yang ningrit? Pasti yang keluarganya itu keluarga yang berpendidikan ya. Punya harkat martabat yang bagus, kan itu. Hasad itu bukan hanya itu, tapi juga coba lihat punten adatnya, kumaha adatna, kumaha termasuk kesehatan pun dibahas dalam masalah ini gitu. Terus jangan lihat wajahnya, hartanya dan sebagainya. Nah, ini adalah sebagai apa? Sebagai apa? Personal branding. Coba tuhnya istri digandeng atau ngagandeng pamegotnya suaminya teh, wah keur makasep nya soleh, terus sengit ya, apa bunga teh Bu, sama gitu pasti akan merasa bahagia kan. Kita pun sama laki-laki ya, istri kita adalah punten gelis, soleh, terus beunghar pisan, indungna muskolot pisan gitu. Gampangnya tinggal naon, asal bayigon. Mohon maaf, bercanda gitu. Itu akan jadi sebuah kebanggaan. Itu namanya personal branding. Buat apa? Ternyata ini loh umat Rasulullah, lihat ya, tampan. Lihat dia punya harta, hartawan, tampan, hartawan. Kemudian hasabiha, dia punya garis keturunan yang jelas. Itu akan menjadi apa? Akan menjadi branding buat agama. Gitu. Oleh Nabi gitu. Tapi oleh Nabi kemudian diminimalkan, minimal kieu kan anu namina beunghar, geulis, sareng ningrat, eta mah kudu ngacanya. Ya, hayang nu geulis, hayang ngeunteng heula. Nah kan gitu kan maksudnya teh. Ya. Hayang nu geulis tapi manehna gitu. Nanti ada namanya apa tuh? Ada faktor irisan sebenarnya. So kadang-kadang kita cek mitosnya, kadang-kadang suka tersirat ya, urang sareng istri teh
itu ada semacam kemiripan, nah gitu. Benar nggak? Coba aja variosnya, varios muncanika, muncanika kumah. Benar nggak ada kemiripan gitu ya? Ada irisan itu di sana. Artinya kita cek bahasa orang mah kedah nalipak diri, nalipak maneh gitu. Oleh karena itu, karena ini sifatnya subjektif, ya subjektif, maka Nabi mengarahkan fadfar bidatidin, pilih we anu naon, anu gaduh agama, anu soleh solehah eta we kahiji mah, da ceuk nu soleh mah, ya ceuk nu soleh mah, pasangan kita yang tidak rupawan gitu ya, anggaplah nohara gitu lah gitu. Anggap aja kayak artis gitu ya gitu. Lamun punten wajah istri misalnya atau suami hiji sampai 10, hiji buruk rupa, 10 sangat menawan, cantik dan tampan, berenang angka 2 gitu nya. Anggap aja tambah angka 8,5 kayak gitulah. Kayak gitu. Kenapa? Karena sudah punya apa? Standar nilai fadfar bidatidin. Itulah yang saya maksud adalah memilih bibit yang unggul. Hanya tetap saja dalam hal agama pun sama berlaku dengan yang tadi, malihanya, jamalihanya. Kita pun kedah ngaca begitu. Emang kita pengen suami yang soleh, emang kita udah solehah. Kita pengen istri yang solehah, emang kitanya udah soleh. Nah itu yang saya maksud gitu. Jadi